Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Keluarga Siloam yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, dan juga pemirsa GP di rumahku yang bisa gabung pada kesempatan ini, kasih karunia Tuhan jadi milik kita semua. Haleluya. Shalom. Salam bahagia. Hari ini kita akan membahas tentang berkat. 14 kunci berkat dalam Alkitab. Kita akan ikuti satu persatu, dan ini dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama jam 8 ini, dan sesi kedua jam 10. Sesi pertama 7 poin, sesi berikutnya juga 7 poin. Kita langsung saja. 1. Untuk yang rajin bekerja dan berusaha. Tuhan memberi berkat bukan kepada orang malas, tapi Tuhan memberi berkat pada orang yang rajin, energik, suka bekerja. Dan Alkitab memberikan laporan bagi kita dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita baca dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kemudian kita baca dalam Ibrani pasal 6 ayat 7, sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang memberikan dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. 3 ayat ini memberikan laporan yang sangat jelas bahwa berkat Tuhan itu akan diberikan kepada orang yang rajin, yang tangannya cekatan, yang mengolah pemberian dan kepercayaan Tuhan atasnya. Tidaklah mungkin orang malas akan mendapatkan sesuatu untuk dia makan atau untuk dia simpan dan tabung. Tetapi Alkitab sudah bilang bahwa memang berkat itu diberikan kepada orang yang rajin bekerja dan rajin berusaha. Saya juga sampaikan kepada kita semua, marilah kita menjadi orang-orang yang rajin bekerja dan rajin berusaha. Kepada orang-orang inilah yang akan menerima berkat Tuhan. Contoh anak dari Abraham, Ishak. Dia mengerjakan tanah yang gersang, tetapi dari hasil apa yang dia buat, dari kerajinannya, Tuhan bekerja di dalamnya. Dan Tuhan memberikan dia hasil yang sangat luar biasa. Itu kemudian dikonfirmasi oleh Raja Salomo, bahwa tangan orang rajin menjadikan kaya. Memang Alkitab menginstruksikan kepada semua umat-umat Tuhan untuk berkreasi, untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu yang baik supaya bisa menghasilkan. Jangan malas. Katakan amin. Ucapkan bersama-sama. Berkat untuk yang rajin bekerja dan berusaha. 2, 3. Untuk yang rajin bekerja dan berusaha. Nomor 2. Untuk yang mendengarkan firman Tuhan. Kita punya telinga untuk bisa mendengar, untuk bisa mendengar bunyi burung, gemericik air, debur ombak. Kita bisa mendengarkan suara-suara orang. Kita lebih lagi bisa mendengarkan firman Tuhan. Di balik firman Tuhan itu, di dalam firman Tuhan itu ada berkat yang besar. Mari kita tengok dalam Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ada banyak sekali daftar berkat yang Tuhan alamatkan, yang Tuhan beri dan Tuhan kasih kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan saja ada berkat, apalagi melakukan firman Tuhan. Maka dari itu, segenap kita anak-anak Tuhan wajib hukumnya mendengarkan firman Tuhan. Karena di balik mendengarkan firman Tuhan ada daftar berkat, ada daftar kemurahan Tuhan yang pasti, saya ulangi, yang pasti Tuhan berikan kepada mereka. Katakan amin. Haleluya. Jadi untuk yang mendengarkan firman Tuhan sudah pasti ada berkat. Untuk siapa? 2, 3. Untuk yang mendengarkan firman Tuhan. Nomor 3, berkat Tuhan itu ditujukan kepada untuk mereka yang suka membantu dan memberi pinjaman. Saudara-saudara sekalian, ternyata itu diatur oleh Alkitab. Memberi pinjaman, suka membantu, suka menolong. Karena orang yang suka membantu itu punya kemurahan hati, punya kasih. Allah adalah kasih. Melihat semua perbuatan kita dan perilaku kita, Allah yang adalah kasih tertarik sekali, suka sekali pada orang yang suka memberi. Nah, kepada orang itulah berkat Tuhan diberikan. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Ikuti dengan baik, camkan baik-baik, simpan dalam hati, simpan dalam pikiran kita, dan lakukan itu. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, orang yang suka memberi pinjaman itu menarik dan memikat hati Tuhan. Allah suka dengan orang-orang yang demikian. Pasti karena dia suka, orang itu suka memberi dan tergerak untuk memberi, maka Allah suka juga memberi padanya. Allah tergerak juga memberi kepadanya. Haleluya. Saya juga mengajar kepada siapa saja, kepada keluarga Siloam, kepada teman-teman di GP di rumahku, dan saudara-saudara saya di TV Pantai Costa. Marilah kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau ada orang datang kepada kita untuk meminta pinjaman, memohon pinjaman, kalau kita ada, kasih sesuai dengan kemampuan kita. Nanti berikut, kalau kita butuh dari Tuhan, maka Tuhan tertarik. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adalah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Haleluya. Milikilah sifat dari Tuhan. Dan yang terpenting di sini juga adalah dan anak cucunya menjadi berkat. Karena mereka sudah diberkati, maka anak-anak ini menjadi berkat untuk siapa saja, untuk orang lain. Di dalam semuanya ini, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Beri glory, pujian bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan, beri kemuliaan dan pemujaan kepada Tuhan kita yang besar. Semua kita berkata haleluya. Nomor 4,
Berkat Tuhan itu ditujukan kepada untuk yang takut akan Tuhan. Ini penting. Tuhan itu adalah Raja kita. Kita mesti takut padanya. Tuhan itu adalah Hakim kita. Kita mesti takut kepadanya. Tuhan itu adalah kekuatan tertinggi, penguasa teragung. Kita mesti takut akan Tuhan. Ternyata di balik orang yang takut akan Tuhan itu ada berkat yang besar. Kita lihat Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Katakan amin. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Katakan amin lebih keras. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ternyata Alkitab bilang orang yang takut akan Tuhan keadaannya akan baik. Istrinya subur, anak-anaknya ada di sekeliling meja, dan yang keempat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mau melakukan poin-poin ini? Saya tanya, mau melakukan poin-poin ini? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti tanggal 5 Aaron akan menikah, Oktober. Dan Vena ingin datang. Saya suka semua anak-anak itu bisa kumpul bersama suaminya dan juga Oliver. Tetapi ada informasi, karena kemarin saya sedih sebenarnya, karena ada informasi kondisi COVID. Bagaimana Oliver harus pakai masker selama 6 jam, bagaimana kalau di airport, dan selanjutnya, sehingga kemungkinan Oliver dan ayahnya tidak bisa datang. Sedih memang, tetapi keamanan dan kesehatan keluarga itu tentu saja penting. Saya suka supaya anak-anak ada di sekeliling meja. Tentu semua ayah atau semua ibu ingin melihat semua anak-anaknya itu dekat. Dan memang ini diperuntukkan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ini kita melihat bahwa orang yang takut akan Tuhan akan melihat anak cucunya. Puji Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Kita sudah punya banyak cucu. Rachel yang tertua sudah 12 tahun lebih. Puji Tuhan. Berikut kalau Tuhan berkati semuanya, kita bisa melihat Cece. Anak-anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, marilah kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh berkat berkali-kali lipat. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Untuk yang takut akan Tuhan. Berkat Tuhan itu untuk siapa? Yang keras. Untuk nomor 5, untuk yang hidup rukun. Untuk yang hidup rukun. Susah sekali berkat mendarat pada perpecahan, pada keributan. Contoh, jika ada perang, maka berkat itu hilang, lenyap, berkat itu binasa. Contoh, kalau ada keributan antar suku, yang ada adalah kegentaran, teror, dan rasa tidak aman. Tidak ada berkat. Demikian juga dalam keluarga, kalau tidak rukun, tidak ada berkat. Karena berkat itu Tuhan perintahkan kepada mereka yang hidup rukun. Kita lihat Mazmur 133 ayat yang ke-1. Nyanyian syiar Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila
saudara-saudara, diam bersama dengan rukun. Yang keras, diam bersama dengan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Mari kita baca ayat 3 bersama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dalam hidup rukun, di sana ada komando. Dalam hidup rukun bersama-sama, di sana ada perintah. Komando apa dan perintah apa? Komando dan perintah berkat dari Tuhan. Tuhan perintahkan berkat kepada orang-orang, rumah tangga, kota, desa, dan negara yang hidup rukun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak punya jalan lain dari poin-poin ini. Apabila keluar dari poin-poin ini, maka di sana tidak ada berkat. Tidak mungkinlah kita manusia tidak rindu kepada berkat Tuhan. Kita semua rindu karena kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu rumah, kita perlu menyekolahkan anak, kita perlu membiayai rumah tangga, kita perlu menjemput masa depan. Ternyata kiat-kiat, cara, dan rumus-rumus, resep-resep berkat ada di dalam Alkitab. Ini buku pintar, lebih daripada kiat-kiat hidup sukses, dari buku-buku pintar yang dibuat oleh ahli-ahli ekonomi atau seminar-seminar motivator-motivator hebat. Tapi Alkitab ini berkuasa. Kalau kita lakukan ini, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Praktekkan ini. Nah, nilai-nilai berkat dari Tuhan itu pasti akan turun dan berlaku atas hidup kita. Lakukan saja, maka berkat Tuhan kita pasti terima. Haleluya. Yang keenam, berkat Tuhan itu untuk orang benar. Untuk orang benar. Ada orang salah, ada orang tidak benar, ada orang tidak beres. Maka kepada mereka berkat ditahan, tidak disalurkan oleh Tuhan. Berkat tidak dialamatkan kepada mereka. Kita lihat Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau yang ada di atas kepala, dua hal yang dimaksud di sini. Menjadi mahkota. Ada di atas kepala, yang ada di atas kepala itu mahkota. Jadi berkat itu menjadi mahkota orang benar. Katakan amin. Saya suka supaya keluarga Silo diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ada di mana? Di atas kepala. Dan di atas kepala itu ada apa? Ada mahkota. Dan yang menjadi mahkota orang benar adalah berkat dari Tuhan. Dan di dalam kepala ada apa? Ada otak. Ada otak. Kita bisa berpikir jernih, berpikir baik, berpikir bagus. Nah, dengan demikian kita punya strategi, kita punya akal, hikmat untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan berkat. Puji Tuhan. Mazmur 112 ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan ini bicara soal generasi orang benar akan diberkati. Saya diberkati, anak saya diberkati, cucu saya diberkati, cucunya diberkati. Demikian akan terjadi kepada generasi orang benar. Camkan baik-baik. Kalau kita melakukan yang benar, lihat, haleluya, lihat, Tuhan berperan, Tuhan bekerja, memberi kita berkat. Kemudian kembali Amsal 3 ayat 33.
Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Berkat ada di kepala, berkat ada di generasi, dan juga berkat ada di rumah. Berkat ada di toko, berkat ada di tempat usaha, berkat ada di pabrik, berkat ada di kantor di mana kita bekerja. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan janji selalu tepat, karena Tuhan tidak pernah bohong. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkati olehnya. Glory, haleluya. Buka tokomu dalam nama Yesus, akan datang mengalir berkat dari mana-mana saja, dari berbagai macam penjuru. Lakukan tugas kita, berkat Tuhan akan perintahkan di rumah kita, di ruang tamu kita, di kamar dan di dapur. Berkat Tuhan akan datang secara pasti. Katakan amin dengan suara yang lantang. Yang terakhir untuk sesi ini, berkat Tuhan untuk orang yang suka memberi. Jangan tambahi lagi orang-orang kikir di muka bumi. Cukuplah orang-orang kikir gentayangan di sana sini. Tetapi anak-anak Tuhan harus suka memberi. Karena kalau kita memberi, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Apalagi kalau kita memberi kepada alamat yang tepat, kita memberi kepada orang yang suka berdoa, kita memberi kepada sesama anak Tuhan, apalagi kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah alamat-alamat berkat yang tidak salah. Maka Tuhan yang bertanggung jawab penuh kepada kita, karena kita melakukan apa yang difirmankan olehnya. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara sekalian, siapa memberi minum, ini adalah pemberian termurah. Dia akan diberi minum. Air minum, kalau kita bertamu, mau minum apa? Dingin atau panas? Ya, biasanya ditanya begitu. Kopi pahit atau kopi susu? Teh tawar atau teh gula? Air putih atau teh usah? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemberian termurah, paling sederhana, memberi minum. Maka dia akan diberi minum. Haleluya. Kalau Siloam pastori gratis air minum dari situ. Saudara-saudara sekalian, tapi coba perhatikan alinea di atas. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Alkitab ini belum pernah dicoret. Alkitab ini masih tetap oke, masih tetap berlaku. Nah, kalau Alkitab ini masih tetap berlaku, siapa banyak memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Yang bertanggung jawab tentang ayat ini bukan pendeta, bukan rabi, bukan tokoh Alkitab, tapi yang bertanggung jawab terhadap firman ini adalah dia yang mengilhami si penulis Alkitab. Ialah Roh Kudus, ialah Tuhan, dan ini masih berlaku sampai hari ini. Walaupun ayat ini ditulis 3000 tahun yang lalu, tapi kuasanya masih tetap sama, mujizatnya masih tetap sama, berkatnya masih tetap sama. Lakukan itu, maka kita akan mengalami dan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. 7 kunci berkat sesi pertama, yaitu 1, untuk yang rajin bekerja dan berusaha. Ucapkan amin dengan suara yang keras. 2, untuk yang mendengarkan firman Tuhan. Lebih keras, untuk yang suka membantu dan memberi pinjaman. Untuk yang takut akan Tuhan. Untuk yang hidup rukun. Dan yang keenam, untuk orang benar. Dan yang terakhir, untuk yang banyak memberi. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan.